Ya, baik. Selamat malam, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvinity Mantap Berperanangin dengan NIM akhir 777. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil jawaban UAS mata kuliah Pemodelan Cuaca dan Iklim. Maaf kalau agak nge-lag. Ya, baik. Eh, untuk soal yang pertama, itu ada dasar model iklim. Nah, jawaban A, model iklim digunakan untuk memodelkan sistem iklim yang kompleks agar lebih sederhana. Model iklim sendiri itu dibutuhkan untuk membantu manusia memodelkan sistem iklim. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa model iklim itu kompleks. Maksud saya sistem iklim itu kompleks sehingga kita membutuhkan model untuk mengetahui bagaimana kondisinya atau menggambarkan bagaimana eh, kondisi iklim yang kompleks tersebut supaya bisa lebih sederhana dan bisa kita mengerti, bisa manusia mengerti gitu. Nah, model iklim itu sendiri, maksud saya sistem iklim itu terdiri dari macam-macam ya, terdiri atas atmosfer, lautan, daratan ataupun es dan lain sebagainya yang terlihat. Jadi dengan melakukan pemodelan atau model iklim ini kita bisa eh, mengetahui bagaimana prosesnya dan kita juga bisa melihat oh prosesnya seperti ini. Iklim itu berubah dan berproses dan kita juga bisa memodifikasi untuk melihat ketika beberapa parameternya diubah, oh seperti ini yang terjadi gitu. Dan kita bukan hanya menebak-nebak, tapi kita bisa melihat gambaran dari sistem iklim tersebut dari model iklim itu. Baik, untuk selanjutnya B, soal B, model iklim pada masa lalu itu digunakan untuk dapat memodelkan sistem iklim di masa lalu dengan menggunakan data yang ada, data historis sebelumnya. Lalu data tersebut akan dikalibrasi dengan model dan dilihat apakah model tersebut dapat mempresentasikan kondisi yang sudah terjadi di masa lalu tersebut. Nah, kalau pada masa kini, model iklim yang jadi tuh model iklim yang digunakan itu lebih digunakan untuk memodelkan atau memantau dan memahami bagaimana proses perubahan yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, pemodelan di masa kini itu biasanya membutuhkan data observasi dan untuk masa kini itu biasanya model iklim digunakan untuk menjadi perbandingan apakah model itu dapat mensimulasikan data observasi untuk melihat apakah modelnya itu akurat atau tidak gitu. Nah, kemudian untuk masa depan, model itu biasanya digunakan untuk membuat suatu eh, skenario yang dimana skenario itu bisa kita ubah-ubah. Gitu. Misalnya, ketika kita membuat model em, atau kita menggambarkan misalnya keadaan bumi ketika gas rumah kacanya naik atau efek gas rumah kacanya naik. Apa yang terjadi itu ketika misalnya hasilnya nanti menggambarkan kondisi bumi, misalnya suhunya atau senyawanya atau lain-lain. Nah, dampaknya seperti apa gitu. Itu bisa dilihat melalui modelnya tersebut untuk masa depan. Oke, baik. Untuk soal selanjutnya, bagian C. Contoh model iklim itu yang pertama itu ada model sederhana, yaitu energi balance model. Energi balance model ini digunakan untuk menghitung energi yang masuk dan yang keluar. Eh, ini merupakan energi yang dasarnya itu adalah keseimbangan energi. Jadi energi yang masuk dan energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Lalu kemudian ada model yang lebih sedikit lebih kompleks dari energi balance model atau bisa dikatakan sedang gitu, itu adalah radiatif konvektif model. Itu digunakan untuk menambahkan proses vertikal seperti pemanasan dan pendinginan di atmosfer. Di RC model ini dia tidak hanya menggunakan
komponen radiasi, tapi juga menggunakan komponen konvektif. Nah, kemudian ada model yang lebih kompleks lagi, yaitu General Circulation Model, yang digunakan untuk menghitung sirkulasi atmosfer itu secara 3 dimensi. Biasanya itu adalah PUMA ataupun PLASIM yang bisa secara global, itu memodelkan secara global. Mohon maaf. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Tidak bisa. Nah, di nomor 2 ini ada eh, energi balance model. Untuk yang A, energi balance model itu didasarkan pada prinsip keseimbangan energi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana energi yang masuk itu dalam bentuk gelombang pendek atau radiasi matahari akan sama dengan energi yang keluar yang dalam bentuk gelombang panjang yang dipancarkan oleh bumi kembali ke luar angkasa, begitu. Untuk yang B, model ini merepresentasikan energi bumi dengan menghitung energi yang diserap oleh bumi dari matahari dan energi yang dipantulkan atau dilepaskan kembali sebagai panas. Nah, jika energi yang masuk lebih besar dari energi yang keluar, maka suhunya akan naik. Nah, jika sebaliknya energi yang keluar itu lebih besar dari energi yang masuk, atau energi yang masuk itu lebih kecil dari energi yang keluar, maka suhunya akan turun begitu. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2 bagian C. Di dalam energi balance model satu dimensi, keseimbangan energi di permukaan bumi itu dilihat secara rata-rata atau satu titik itu menggambarkan seluruh bumi gitu. Nah, ketika radiasi masuk melalui gelombang pendek atau shortwave radiation, maka sebagian radiasi yang dipantulkan tersebut kembali keluar angkasa oleh awan, es, dan permukaan bumi. Nah, tadi kan ada yang dipantulkan. Itu ukuran seberapa banyak cahaya matahari yang dipantulkan itu disebut albedo. Nah, sisa radiasi matahari tersebut diserap oleh atmosfer dan permukaan bumi, dan hal tersebutlah yang meningkatkan suhu permukaan bumi. Nah, ketika radiasi keluar dengan gelombang panjang atau long wave radiation, bumi memancarkan gelombang infrared atau inframerah ke luar angkasa. Tapi tidak semuanya langsung lolos keluar angkasa karena ada juga yang tertahan oleh efek rumah kaca. Karena di efek rumah kaca itu ada senyawa-senyawa yang tidak bisa yang dapat menahan radiasi seperti CO2, uap air dan lain sebagainya. Dan itu menyerap serta memantulkan kembali sebagian panasnya. Nah, hal tersebut yang menyebabkan suhu bumi tetap hangat. Jadi ketika radiasi masuk sama dengan radiasi keluar, maka suhu bumi itu stabil. Nah, ketika radiasi yang masuk lebih besar dari radiasi yang keluar, maka suhu bumi akan naik. Ketika radiasi yang masuk itu lebih sedikit dari radiasi yang keluar, maka suhu bumi akan turun atau bumi mendingin. Oke, kita lanjut ke bagian yang D. Itu contoh pemakaian energi balance model, yaitu memodelkan pemanasan global. Nah, energi balance model ini digunakan untuk melihat ketika melihat bagaimana pengaruh peningkatan misalnya skenario CO2 terhadap suhu global gitu. Nah, misalnya ketika CO2 naik, maka atmosfer akan menahan lebih banyak panas, sehingga suhu permukaannya akan meningkat. Baik, kita akan lanjut ke nomor yang ketiga. Baik, yang ketiga membahas tentang radiatif konvektif model atau RC model. Eh, kita akan masuk ke soal yang pertama, bagian A. RC model itu adalah model iklim yang digunakan untuk menggambarkan profil suhu vertikal atmosfer bumi. Nah, model ini tuh mencoba menjelaskan bagaimana suhu berubah dari permukaan bumi ke atas atmosfer dengan dua proses utama. Nah, proses tersebut tuh antara lain radiasi dan konveksi seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Proses radiasi menggambarkan bagaimana ketika energi masuk dari matahari dan keluar dari yang dipantulkan kembali oleh bumi.
itu seperti EBM, tapi eh, ditambahkan dengan proses konvektifnya gitu. Nah, proses konveksi itu menggambarkan bagaimana panas naik ke atas karena udara hangat lebih ringan dan naik ke atmosfer. Baik, kita lanjut ke bagian B. Nah, perbedaan antara RC model dan energi balance model yaitu dari proses yang dipakai di dalam model. Energi balance model itu hanya memakai radiasi, sedangkan radiatif konvektif model itu memakai radiasi dan konveksi, jadi lebih kompleks. Nah, sehingga lebih realistis karena atmosfer itu tidak hanya memanas karena faktor radiasi, tetapi juga karena konveksi dan parameter lainnya juga. Nah, kita lanjut ke bagian C. RC model itu menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi dengan membagi atmosfer menjadi beberapa lapisan. Dan nah, setiap lapisan tersebut akan dihitung energi masuk dan keluarnya. Dan jika lapisan ini terlalu panas, maka konveksi akan menstabilkan suhunya. Jadi proses radiasi akan menentukan bagaimana pemanasan atau pendinginan tiap lapisan, dan proses konveksi akan menstabilkan suhu jika terjadi ketidakseimbangan vertikal di atmosfer. Baik, kita lanjut ke uh, slide berikutnya, nomor 4, membahas General Circulation Model atau GCM. Nah, untuk bagian A, betul, kedua model yaitu Puma dan Plasim itu merupakan model atmosfer sederhana berbasis sirkulasi umum. Nah, kedua model ini tuh memodelkan dinamika atmosfer dengan sederhana. Dan yang pertama itu Puma itu memodelkan eh, atmosfer saja, tanpa lautan, tanpa es, tanpa daratan, dan fokusnya itu di sirkulasi atmosfer. Nah, sedangkan Plasim itu atau planet simulator itu memodelkan eh, atmosfer, memodelkan permukaan darat, lautan, es, radiasi dan sebagainya gitu. Nah, sedikit lebih kompleks dari Puma dan model ini tuh digunakan untuk menggambarkan sistem iklim secara global namun sederhana gitu. Nah, kita lanjut ke bagian B. Perbedaan Puma dan Plasim itu terletak pada komponen yang dimodelkan. Puma itu memodelkan atmosfer saja, seperti yang sudah saya sebutkan. Tetapi Plasim memodelkan atmosfer, permukaan darat, maksud saya es, lautan, radiasi. Gitu. Nah, Plasim ini tuh lebih kompleks daripada Puma karena model Plasim tuh dapat memodelkan iklim secara lebih lengkap karena dia tuh memodelkan secara global gitu kan. Sedangkan kalau Puma itu memodelkan atmosfer bumi saja. Baik, kita lanjut ke bagian C. Plasim itu bisa meniru proses eh, iklim utama, yaitu atmosfer, laut, daratan, es, radiasi. Nah, pengaruhnya itu ke iklim. Jadi, maaf. Tadi Plasim itu bisa meniru proses iklim utama seperti atmosfer, laut, daratan, es, dan radiasi matahari. Nah, jadi kita bisa mengubah parameternya masing-masing. Kemudian kita lihat pengaruhnya ke iklim. Contohnya, monsun. Monsun itu dipengaruhi oleh perbedaan pemanasan antara daratan dan laut. Jadi di planet simulator ini kita dapat mengubah letak dan ukuran daratannya. Kemudian akan terlihat hasilnya bagaimana sirkulasi angin dan hujan yang berganti arah saat musim panas, musim dingin. Nah, kalau pada ENSO yang berkaitan dengan suhu laut di Pasifik tropis, maka di planet simulator kita dapat mengatur suhu laut jadi lebih hangat di Pasifik. Kemudian kita melihat pengaruhnya ke pola hujan dan angin secara global. Nah, hasilnya tentu akan terjadi perubahan pola curah hujan dan sirkulasi atmosfer yang kondisinya mirip dengan El Nino. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, ke nomor D. Contoh eksperimen yang mungkin dilakukan
menggunakan planet simulator untuk menguji sensitivitas iklim terhadap parameter, yaitu eksperimen dengan mengubah parameter seperti konsentrasi CO2 dan melihat bagaimana suhu global berubah. Nah, tadi kan CO2 itu merupakan senyawa atau gas rumah kaca yang dapat menahan radiasi keluar dari atmosfer bumi ke luar angkasa begitu kan. Nah, jadi yang pertama kita ubah konsentrasinya. Oh, bukan. Yang pertama itu kita buatkan kita masukkan konsentrasi CO2-nya yang standar, kemudian kita simulasikan. Nah, untuk simulasi yang kedua itu kita buat dengan CO2 yang dinaikkan 2 kali lipat dari simulasi awalnya. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan memperhatikan bagaimana perubahan suhu rata-rata globalnya, distribusi curah hujannya, pelelehan es kutubnya, serta perubahan pola airnya. Itu pasti berbeda karena ya dimodifikasi begitu. Ya, oke. Kita ke next slide. Ya, berikut daftar pustaka yang saya gunakan, Ibu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.